Mahkamah Agung atau MA mengabulkan permohonan hak uji materi yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia atau Garuda, Ahmad Rida Sabana, terkait pasal 4 PKPU nomor 9 tahun 2020 dengan Undang-Undang atau UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau pilkada melalui putusan nomor 23P/HUM 2024 MA mengubah aturan perhitungan usia calon kepala daerah dari yang semula termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 9 tahun 2020. Pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU mengenai batas usia calon kepala daerah awalnya berbunyi berusia paling rendah 30 atau 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon. Namun setelah adanya putusan MA, aturan usia calon kepala daerah dihitung pada saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif menurut MA. Pasal 4 PKPU nomor 9 tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Padahal bunyi pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU mirip dengan pasal 7 ayat 2 huruf E UU Pilkada mengenai syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Pasal 2 huruf E Undang-Undang Pilkada berbunyi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Janggal singgung putusan MK. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus peneliti Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Universitas Andalas Ferry Amsari menilai putusan MA nomor 23P/HUM 2024 janggal dan patut dipertanyakan logika hukumnya. Ferry menjelaskan tujuan pengujian materi suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Oleh karena itu, dia menilai dari segi kajian hukum tata negara, putusan MA yang mengubah aturan batas usia calon kepala daerah dalam PKPU itu janggal. Sebab bunyi pasal dalam PKPU yang dipermasalahkan sama dengan pasal dalam Undang-Undang Pilkada. Jadi apalagi yang mau diuji? Semuanya sama begitu ya. Tidak ada pertentangan antara PKPU 4/2020 dengan Undang-Undang 10 tahun 2016. Dari segi politik ini jelas permainan politik yang kurang lebih modus, motif, kepentingannya sama dengan putusan di Mahkamah Konstitusi perihal Gibran. Atas dasar itu, Ferry menduga bahwa ada pihak yang berkepentingan memindahkan lapangan permainan dari MK ke MA. Sebab terlalu beresiko mengajukan uji materi lagi melalui MK usai polemik putusan nomor 90. Apalagi menurut Ferry ada sosok paman di MK yang dikaitkan dengan kepentingan politik dari lahirnya putusan nomor 90 mengenai batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Berkaca dari putusan MK nomor 90, Ferry pun meyakini bahwa ada pihak yang diuntungkan oleh putusan MA nomor 23P/HUM 2024. Terutama pihak yang akhirnya bisa maju sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Nah, kita akan lihat putusan Mahkamah Agung nomor 23 PHUM 2024 ini akan dinikmati siapa. Di sana kita bisa tahu bahwa pengalihan penentuan usia, batas usia dari mendaftar hingga kemudian nanti dilantik itu akan cocok dengan calon tertentu atau tidak.
Dikaitkan dengan wacana yang belakangan beredar bahwa putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep didorong untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024, Ferry menyebut bahwa kemungkinan bisa diarahkan ke sana. Meskipun belum bisa menyebut siapa yang pasti diuntungkan dari putusan MA, Ferry menyinggung perihal pelanggengan praktik politik dinasti melalui lembaga peradilan. Dimulai dari putusan MK 90/PUU 21/2023. Dari putusan MK dan MA yang mengatur perihal syarat usia calon pemimpin pemerintahan di pusat dan daerah, Ferry menilai bahwa ada upaya merusak demokrasi dengan melegalisir atau membenarkan bahwa sesuatu itu sah padahal diketahui tidak sah dan tidak adil. Apalagi menurut Ferry, diubahnya aturan batas usia pencalonan oleh MK dan MA tersebut jelas untuk kepentingan politik, yakni pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dan Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, publik mulai ramai mengaitkan putusan MA dengan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang belakangan disebut diusulkan untuk dipasangkan dengan keponakan Prabowo Subianto, Budi Satriojiwandono di Pilkada Jakarta 2024. Apalagi muncul poster Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budi Satriojiwandono bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep dengan tulisan untuk Jakarta 2024 sebelum putusan MA keluar. Kaisang diketahui terganjal dengan masalah usia apabila hendak maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, sebab usianya masih 29 tahun saat penetapan calon kepala daerah. Dalam peraturan KPU atau PKPU nomor 9 tahun 2020 yang belum diubah melalui putusan MA, calon gubernur harus berusia 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga di pilkada. KPU akan menetapkan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024 pada 22 September 2024. Sedangkan Kaisang baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal putusan Mahkamah Agung atau MA yang meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU mencabut aturan batas usia calon kepala daerah. Menurut Presiden, sebaiknya hal tersebut ditanyakan kepada MA selaku pihak yang memberikan putusan. Selain itu, bisa ditanyakan ke pihak yang mengajukan gugatan terhadap batas usia calon kepala daerah. Tadi MA sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Di sisi lain, politikus PDIP Arya Bima meminta publik tak berprasangka lebih dulu terkait putusan Mahkamah Agung atau MA sebagai langkah untuk memuluskan karir politik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep ke pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia berpandangan lebih baik melihat alasan Hakim Agung mengambil putusan terkait ketentuan usia calon gubernur atau cagup dan calon wakil gubernur atau cawagup lebih dahulu. Saya nggak terlalu yakin kalau itu hanya akan difokuskan atau keinginan hanya sekedar dari Mahkamah Agung untuk Mahkamah Agung untuk meloloskan isunya Mas Kaisang. Jangan mengada-ada dulu ya. Baginya, putusan MA itu bisa menjadi masukan untuk DPR Republik Indonesia melakukan revisi undang-undang atau UU Pilkada. Bahkan, pertimbangan para Hakim Agung pun sangat mungkin terpakai untuk memperbaiki sistem pemilihan presiden atau Pilpres. Menurutnya, pembuatan aturan tetap harus didasarkan pada hak warga negara dalam budaya demokrasi. Di sisi lain, Bima mempertanyakan putusan Hakim Agung yang meminta batas usia cagup atau cawagup di angka 30 tahun bukan saat mendaftarkan diri, tapi ketika dilantik. Ia menuturkan harus ada penjelasan logis kenapa batas usia tidak lebih muda atau lebih tua.